RW Litdal mengatakan bahwa sebelum abad ke-20 di Sumatera bagian utara tidak terdapat kelompok etnis sebagai satuan sosial yang koheren. Menurutnya sampai abad ke-19, interaksi sosial di daerah itu hanya terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok kekerabatan, atau antar kampung, dan hampir tidak ada kesadaran untuk menjadi bagian dari satuan-satuan sosial dan politik yang lebih besar. Pendapat lain mengemukakan bahwa munculnya kesadaran mengenai sebuah keluarga besar Batak baru terjadi pada zaman kolonial. Dalam disertasinya, J. Pardede mengemukakan bahwa istilah tanah Batak dan rakyat Batak diciptakan oleh pihak asing. Sebaliknya, Siti Omas Manurung, seorang istri dari putra pendeta Batak Toba, menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, semua orang, baik Karo maupun Simalungun, mengakui dirinya sebagai Batak, dan Belandalah yang telah membuat terpisah kelompok-kelompok tersebut. Sebuah mitos yang memiliki berbagai macam versi menyatakan bahwa Pusuk Buhit, salah satu puncak di barat Danau Toba, adalah tempat kelahiran bangsa Batak. Selain itu, mitos-mitos tersebut juga menyatakan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir. Terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam marga, sebagian disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatera. Penelitian penting tentang tradisi Karo dilakukan oleh Jehan Newman, berdasarkan sastra lisan dan transkripsi dua naskah setempat, yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Menurut Pustaka Kembaren, daerah asal marga Kembaren dari Pagaruyung di Minangkabau. Orang Tamil diperkirakan juga menjadi unsur pembentuk masyarakat Karo. Hal ini terlihat dari banyaknya nama marga Karo yang diturunkan dari bahasa Tamil. Orang-orang dari suku Tamil yang menjadi pedagang di pantai barat lari ke pedalaman Sumatera akibat serangan pasukan Minangkabau yang datang pada abad ke-14 untuk menguasai Barus. Sebagian orang Karo, Angkola, dan Mandailing sempat tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari suku Batak, meski mayoritas masih mengakui dirinya bagian dari suku Batak. Wacana identitas itu sempat muncul disebabkan karena pada umumnya kategori Batak dipandang primitif dan miskin oleh etnik lain masa Orde Baru. Selain itu, perbedaan agama juga menyebabkan sebagian orang Tapanuli tidak ingin disebut sebagai Batak. Di pesisir timur laut Sumatera, khususnya di kota Medan, perpecahan ini sangat terasa, terutama dalam hal pemilihan pemimpin politik dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Sumber lainnya menyatakan kata Batak ini berasal dari rencana Gubernur Jenderal Raffles yang membuat etnik Kristen yang berada antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau di wilayah Barus Pedalaman yang dinamakan Batak. Generalisasi kata Batak terhadap etnik Mandailing, Angkola, dan Karo umumnya tak dapat diterima oleh keturunan asli wilayah itu. Demikian juga di Angkola, yang terdapat banyak pengungsi Muslim yang berasal dari wilayah sekitar Danau Toba dan Samosir. Akibat pelaksanaan dari pembuatan Nafdeling Bataklanden oleh pemerintah Hindia Belanda yang melarang penduduk Muslim bermukim di wilayah tersebut, konflik terbesar adalah pertentangan antara masyarakat bagian utara Tapanuli dengan selatan Tapanuli mengenai identitas Batak dan Mandailing. Bagian utara menuntut identitas Batak untuk sebagian besar penduduk Tapanuli, bahkan juga wilayah-wilayah di luarnya. Sedangkan bagian selatan menolak identitas Batak dengan bertumpu pada unsur-unsur budaya dan sumber-sumber dari barat. Penolakan masyarakat Mandailing yang tidak ingin disebut sebagai bagian dari etnis Batak sempat mencuat ke permukaan dalam kasus Syarikat Tapanuli 1919 sampai 1922, kasus pekuburan Sungai Mati 1922, dan kasus pembentukan Provinsi Tapanuli 2008 sampai 2009. Dalam sensus penduduk tahun 1930 dan 2000, pemerintah mengklasifikasikan Simalungun, Karo, Toba, Mandailing, Pakpak, dan Angkola sebagai etnis Batak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Boru. Informasi ini berasal dari Wikipedia, dan sampai jumpa.